Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penggunaan diri secara efektif dalam komunikasi terapeutik. Dalam materi ini ada dua poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada dimensi respon, yang kedua itu ada dimensi tindakan. Kita akan masuki ke poin yang pertama, yaitu dimensi respon. Dalam dimensi respon ada 4 hal yang harus dilakukan ketika berhubungan dengan klien, yaitu yang pertama, ikhlas, menghargai, simpati, dan konkret. Dalam dimensi respon, sangat penting pada awal hubungan klien untuk membina hubungan agar perawat dan klien saling percaya dan komunikasi saling terbuka. Respon ini harus terus dipertahankan sampai pada akhir hubungan, artinya sampai dengan klien sembuh dan kembali pulang ke rumah. Tadi ada 4 hal yang harus dilakukan ketika berhubungan dengan klien. Pertama itu ada ikhlas. Artinya, perawat menyatakan keikhlasan melalui keterbukaan, kejujuran, ketulusan, dan berperan aktif dalam hubungan dengan klien. Yang kedua itu menghargai, artinya perawat harus menghargai. Yang dapat diwujudkan misalnya dengan duduk diam bersama klien yang menangis, kemudian meminta maaf atas hal yang tidak disukai klien. Ketiga, itu ada empati, artinya perawat memandang dalam pandangan klien, misalnya dengan merasakan melalui perasaan klien, dan kemudian mengidentifikasi masalah klien serta membantu klien mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang terakhir ada konkret. Perawat menggunakan terminologi yang spesifik, bukan abstrak. Fungsinya yaitu mempertahankan respon perawat terhadap perasaan klien, memberikan penjelasan yang akurat, dan mendorong klien memikirkan masalah yang spesifik. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu dimensi tindakan. Dalam dimensi tindakan ini yang akan kita jelaskan yaitu ada konfrontasi, kesegaraan, keterbukaan, emosional katarsis, dan bermain peran. Yang pertama yaitu ada konfrontasi. Konfrontasi adalah perasaan perawat tentang perilaku klien yang tidak sesuai. Konfrontasi menggunakan untuk meningkatkan kesadaran klien akan kesesuaian perasaan, sikap, kepercayaan, dan perilaku. Konfrontasi sangat diperlukan klien yang telah mempunyai kesadaran tetapi belum merubah perilakunya. Konfrontasi juga merupakan proses interpersonal yang digunakan oleh perawat untuk memfasilitasi, memodifikasi, dan perluasan dari gambaran diri orang lain. Tujuan dari konfrontasi agar orang lain sadar adanya ketidaksesuaian pada dirinya. Nah, dalam hal ini ada dua bagian dari konfrontasi tersebut. Yang pertama itu membuat orang lain sadar terhadap perilaku yang tidak produktif yang merusak. Yang kedua, kemudian membuat pertimbangan tentang bagaimana dia bertingkah laku yang lebih produktif dengan jelas dan konstruktif. Kapan sih dilakukannya konfrontasi? Nah, konfrontasi dilakukan ketika tingkah lakunya tidak produktif, kemudian tingkah lakunya merusak, dan yang terakhir ketika mereka melanggar hak kita atau hak orang lain. Cara melakukan konfrontasi yang pertama itu clarify, yaitu membuat sesuatu lebih jelas untuk dimengerti. Kemudian ada articulate, dapat mengekspresikan opini diri sendiri dengan kata-kata yang jelas. Kemudian ada request, yaitu permintaan. Yang terakhir ada encourage, yaitu memberikan support, harapan, dan kepercayaan. Nah, 3 kategori konfrontasi. Yang pertama ada ketidaksesuaian antara konsep diri klien atau ekspresi klien tentang dirinya dan ideal diri atau cita-cita atau keinginan klien. Kemudian yang kedua, ketidaksesuaian antara ekspresi non-verbal dan perilaku klien. Yang terakhir, ketidaksesuaian antara pengalaman klien dan perawat. Yang B, ada kesegeraan. Perawat sensitif terhadap perasaan klien dan berkeinginan membantu dengan segera. Kesegeraan terjadi jika interaksi perawat klien difokuskan dan digunakan untuk mempelajari fungsi klien dan hubungan interpersonal lainnya. Perawat harus sensitif terhadap perasaan klien dan berkeinginan untuk membantu dengan segera. Kemudian yang C, keterbukaan perawat. Membuka diri adalah membuat orang lain tahu tentang pikiran, perasaan, pengalaman pribadi kita. Membuka diri diperlukan saat perawat ingin meningkatkan pemahaman, kekuatan, dan kepercayaan klien. Perawat membuka diri tentang pengalaman yang sama dengan pengalaman klien. Tukar pengalaman intim memberi keuntungan pada klien untuk mendukung kerjasama dan memberikan sokongan.
Cara membuka diri, yang pertama itu kita harus mendengarkan, kemudian harus empati, yang ketiga itu harus membuka diri, yang terakhir kita itu harus mengecek. Yang D, emosional katarsis. Emosional katarsis terjadi ketika klien diminta untuk bicara tentang hal yang mengganggu dirinya. Perawat harus mengkaji kesiapan klien untuk mendiskusikan masalahnya. Jika klien mengalami kesukaran dalam mengekspresikan perasaannya, perawat dapat membantu dengan mengekspresikan perasaannya jika berada pada situasi klien. Jika klien menyadari bahwa ia mengekspresikan perasaan dalam suasana menerima dan aman, maka klien akan memperluas kesadaran dan penerimaan pada dirinya. Klien didorong untuk membicarakan hal-hal yang sangat mengganggunya. Klien didorong untuk membicarakan hal-hal yang sangat mengganggunya untuk mendapatkan efek terapeutik. Di sini perlu pengkajian dan kesiapan klien untuk mendiskusikan masalahnya. Jika klien sulit mengungkapkan perasaan, perawat perlu membantu mengekspresikan perasaannya jika ia berada pada situasi klien. Nah, yang terakhir yaitu bermain peran. Bermain peran adalah melakukan peran pada situasi tertentu. Ini berguna untuk meningkatkan kesadaran dalam hubungan dan kemampuan melihat situasi dari pandangan orang lain. Bermain peran menjembatani antara pikiran dan perilaku serta klien merasa bebas mempraktikkan perilaku baru pada lingkungan yang nyaman. Tindakan untuk membangkitkan situasi tertentu untuk meningkatkan penghayatan klien dalam hubungan manusia dan memperdalam kemampuannya untuk melihat situasi dari sudut pandang lain dan juga memperkenalkan klien untuk mencobakan situasi baru dalam lingkungan yang aman. Terima kasih. Mungkin hanya ini saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.